Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di video kali ini yang akan dijelaskan yaitu kata kerja. Kata kerja, tapi di dalam bahasa Arab tentunya ya. Nah, di dalam bahasa Arab, kata kerja itu disebut fi'lun atau biasa juga banyak orang menyebut dengan sebutan fi'il. Nah, di dalam bahasa Arab, fi'il atau kata kerja itu terbagi menjadi 3 bentuk kata kerja ya. Ada yang disebut fi'lun madin yaitu fi'il madhi, ada juga yang disebut fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari, ada juga fi'il amr. Tapi di video kali ini yang akan dijelaskan hanya satu bentuk kata kerja ya, yaitu fi'lun madin. Kapan sih kalian bisa menggunakan fi'lun madin ini? Jadi ketika kalian akan menyatakan suatu pekerjaan atau suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi kejadiannya sudah lewat gitu. Maka nanti yang akan dipakai adalah fi'lun madin. Kata kerja di dalam bahasa Arab itu akan berubah-ubah ya. Akan berubah-ubah sesuai dengan kata gantinya ya, sesuai dengan dhamirnya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai dhamir, tapi di video sebelumnya itu hanya dhamir mufrad aja ya, kata ganti tunggal saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sebelum kita belajar merubah fi'il madhi. Saya akan jelaskan dulu kata ganti yang lengkap mulai dari kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, di sini ada ad-dhamirul mutakallim yang artinya kata ganti orang pertama. Siapa aja sih kata ganti orang pertama itu? Nah, di sini ada ana. Ana yang artinya saya. Nah, ana itu nanti bisa digunakan oleh dua bentuk kalimat ya, oleh dua jenis kelamin seperti mudzakkar dan muannats. Kemudian ada juga nahnu. Nahnu juga ini termasuk orang pertama ya. Kalau ana orang pertama tunggal, kalau nahnu itu disebut orang pertama jamak. Nah, nahnu juga sama ini dengan ana. Cara penggunaannya yaitu akan digunakan oleh dua bentuk kalimat ya, baik kalimat mudzakkar laki-laki maupun kalimat muannats perempuan. Setelah kata ganti orang pertama, di sini ada kata ganti orang kedua disebut ad-dhamirul mukhatabu. Nah, siapa aja sih yang termasuk kata ganti orang kedua? Di sini ada anta. Anta artinya kamu. Kemudian ada antuma. Antuma itu kamu juga tapi untuk berdua dan jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian ada antum. Antum masih kamu tapi untuk para laki-laki. Berarti ini jumlahnya lebih dari 2. Kemudian ada anti. Anti artinya kamu tapi untuk muannats. Muannats itu jenis kelamin perempuan. Kemudian ada antuma. Nah, muannats dan mudzakkar ketika berdua jumlahnya itu tetap sama ya. Antuma dan antuma sama. Kemudian ada antuna. Antuna itu kamu tapi untuk para perempuan. Berarti ini jumlah perempuannya lebih dari 2. Setelah kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga yaitu ad-dhamirul ghaib ya. Siapa saja yang termasuk kata ganti orang ketiga? Di sini ada huwa. Huwa itu dia tapi digunakan untuk mudzakkar ya, laki-laki. Kemudian ada huma. Huma itu dia atau mereka berdua tapinya ya. Huma itu berdua untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Kemudian ada hum. Hum juga mereka, tapi ini lebih dari 2 ya. Mereka para laki-laki, berarti jumlahnya lebih dari 2. Kemudian ada hiya. Hiya itu dia sama dengan huwa, tapi ini untuk muannats ya, untuk perempuan. Ada juga huma. Nah, seperti tadi antuma ya.
huma itu baik di mudzakkar dan muannas itu sama. Mereka berdua ya. Kemudian hunna itu mereka para perempuan. Berarti kalau kita menggantikan 3 orang atau 3 nama dari perempuan, kata gantinya adalah hunna. Setelah tahu bentuk-bentuk kata gantinya, nah baru di sini kita belajar merubah fi'il madhi ke dalam semua bentuk kata ganti ya. Mulai dari huwa. Huwa itu tadi apa artinya? Dia laki-laki. Dia untuk jenis kelamin laki-laki. Di sini diambil contoh dari fi'il jalasa ya, menggunakan kata jalasa. Jalasa artinya telah duduk. Nah, siapa yang telah duduk? Nah, karena jalasa ini adalah bentuk fi'il madhi dari dhamir huwa, berarti dia telah duduk. Tapi dia laki-laki. Kemudian huma, dia untuk berdua ya. Dia laki-laki untuk berdua. Nah, dia telah duduk. Tapi dianya berdua. Nah, berubah dari jalasa menjadi jalasa, jadi ditambah alif sukun di akhir. Kemudian hum itu lebih dari 2 ya, para laki-laki. Nah, bagaimana kalau kita mau bilang mereka telah duduk ya, mereka yang lebih dari 2. Itu dari jalasa berubah menjadi jalasu, ada tambahan waw sukun dan alif, artinya mereka laki-laki ya, para laki-laki telah duduk. Kemudian ada hiya. Nah, hiya di sini dia tapi untuk muannas, untuk perempuan. Bagaimana kita kalau mau bilang dia telah duduk tapi dia itu perempuan ya, yaitu jalasat. Di sini ada kata jalasat ya, ditambah dengan tak ta'nis sukun. Tak ta'nis sukun ini tanda dari fi'il madhi dari dhamir hiya ya, artinya dia telah duduk, dia perempuan. Kemudian ada huma, dia perempuan telah duduk, nantinya menjadi jalasata ya. Kalau di dalam dhamir itu baik huwa maupun hiya, 2 orangnya sama, tetap huma. Tapi ketika sudah dibubuhkan ke dalam fi'il madhi berbeda ya, jadi mengikuti mufradnya, mengikuti yang tunggalnya, yang tadinya jalasa maksudnya. Kemudian kalau 2 orang menjadi jalasa. Kalau perempuan yang tadinya kalau 1 orang jalasat ya, menjadi jalasata. Jadi taknya dibawa lagi nih, hanya diberi akhiran alif sukun. Ini tanda dari musannanya ya, tanda dari bahwasanya itu menunjukkan 2 orang, seperti itu. Kemudian hunna ini mereka tapi untuk para perempuan. Nah, bagaimana jadinya? Mereka telah duduk, merekanya perempuan, yaitu bunyinya jalasna ya, menyukunkan sinnya jadi sukun, kemudian ditambah dengan nun fathah, jalasna. Nah, kalau dibaca dari atas, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Jalasa dia telah duduk, laki-laki. Jalasa mereka telah duduk, 2 orang laki-laki. Jalasu mereka telah duduk, para laki-laki ya, lebih dari 2 laki-laki. Kemudian jalasat dia perempuan telah duduk. Jalasata mereka perempuan 2 orang telah duduk. Kemudian jalasna mereka perempuan ya, lebih dari 2 orang telah duduk. Seperti itu. Nah, kalau tadi fi'il madhi menggunakan dhamir ghaib ya, menggunakan kata ganti orang ketiga ya. Kalau yang ini kita akan belajar merubah fi'il madhi menggunakan dhamir mukhatab, orang kedua, kata ganti orang kedua ya, seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, sekarang kita bubuhkan kepada
sekarang kita bubuhkan pada fiil madhi. Nah, bagaimana jadinya? Anta, nah masih dengan kata kerja yang sama ya, duduk. Tapi kalau misalnya sudah menjadi fiil madhi itu nanti artinya telah duduk karena sudah terjadi ya peristiwanya. Kamu, anta itu kamu. Kamu telah duduk. Nah, bunyinya jalasta. Nah, jadi ketika menggunakan dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua itu nanti sinnya semua sukun ya. Jalasta. Ta itu diambil dari kata anta. Artinya kamu telah duduk. Kemudian kalau antuma, kamu berdua. Nanti jadi jalastuma. Nah, kamu berdua telah duduk. Tapi kamu laki-laki ya. Tuma ini diambil dari kata antuma. Kemudian kalau antum, kamu semua, kamu laki-laki lebih dari 2. Jadi jalastum, kamu para laki-laki telah duduk. Nih ya tandanya dari antum, tandanya tum, jalastum. Sama dengan atas kalau untuk sin semuanya sukun. Kemudian ada anti, kamu tapi muannas. Apa muannas? Perempuan. Ada anti, bagaimana kalau misalnya kamu perempuan telah duduk? Nah, ini dia, jalasti. Ya, kalau anta jalasta, tandanya tak. Kalau anti, jalasti. Ya, anti gitu. Kemudian antuma. Nah, sama dengan antuma mudzakkar ya, yaitu jalastuma. Ya. Jadi nanti yang bisa mencirikan subjeknya. Kalau misalnya subjeknya nama laki-laki, berarti yang duduk laki-laki. Kalau subjeknya nama perempuan, berarti yang telah duduk orang berdua itu adalah perempuan gitu. Yang terakhir yaitu ya yang terakhir dari dhamir mukhatab ya, antunna ya. Kamu sekalian, kamu para perempuan ya. Kamu tapi lebih dari 2. Telah duduk. Nah, jalastunna ya, kamu semua para perempuan telah duduk. Dari kata antunna, jalastunna ya. Lebih mudah ya daripada dhamir yang tadi ya. Ini lebih mudah perubahannya karena bisa mengikuti dari akhir huruf dhamirnya. Anta, jalasta, antuma, jalastuma, antum, jalastum, anti, jalasti, antuma, jalastuma, antunna, jalastunna. Nah, setelah dhamir ghaib, kemudian dhamir mukhatab, yang terakhir ada dhamir mutakallim ya. Fi'il madhi dengan menggunakan dhamir mutakallim, kata ganti orang pertama yaitu ana dan nahnu. Masih menggunakan kata kerja yang sama yaitu duduk. Nah, bagaimana kalau menggunakan dhamir ana, kata ganti saya, berarti nanti bunyinya saya telah duduk. Nah, apa? Jadinya jalastu. Ya. Jalastu, tu di sini yaitu tanda dari dhamir ana, artinya saya telah duduk. Kemudian nahnu, nah nahnu ini kan jamak ya, banyak. Jadi nanti berarti kami telah duduk. Apa bahasa Arabnya? Yaitu jalasna. Ya, kalau nahnu itu menggunakan nun tapi akhirnya menggunakan alif mati. Nah, ada juga tadi jalasna di dhamir hunna tapi nunnya tidak menggunakan alif mati. Itu perbedaan dhamir hunna, mereka perempuan, dengan nahnu, kami. Di sini ada perubahan fi'il madhi dengan semua dhamir ya, dengan semua kata ganti. Perubahan sesuai dengan semua kata ganti. Mulai dari dhamir ghaib, kemudian dhamir mukhatab, dan dhamir mutakallim. Nah, di sini menggunakan kata kerja syariba yang artinya
minum. Yang artinya minum. Nah, syariba ini dhamirnya huwa, berarti artinya dia telah minum. Syariba, dia, mereka atau mereka ya berdua telah minum. Syaribu, mereka para laki-laki telah minum. Syaribat, dia perempuan telah minum. Syaribata, mereka dua perempuan telah minum. Syaribna, mereka para perempuan telah minum. Kemudian syaribta, kamu telah minum. Syaribtuma, kamu berdua telah minum. Nah, laki-laki tapi ya. Syaribtum, kamu para laki-laki telah minum. Syaribti, kamu perempuan muannas ya, telah minum. Syaribtuma sama dengan antuma yang laki-laki, kamu berdua telah minum. Kemudian syaribtunna, domir antuna berarti kamu para perempuan telah minum. Syaribtu, tu ini ingat domir anak, saya telah minum jadinya. Kemudian yang terakhir syaribna, kami atau kita telah minum. Nah, ini teman-teman yang tadi disebutkan ya, perbedaan antara nahnu dengan hunna. Nah, di sini kan ada syaribana, di sini juga syaribana. Kalau misalnya tidak dipanjangkan bacanya pada dhamir nahnu, nanti akan saru gitu, tertukar mana yang dhamir hunna, mana yang dhamir nahnu. Nah, perbedaannya kalau hunna itu nunnya tidak pakai alif mati, kalau nahnu menggunakan alif mati. Di sini saya punya tugas nih untuk teman-teman ya, kerjakan di rumah. Merubah fi'il madhi ya, untuk melatih teman-teman merubah sesuai semua bentuk dhamir ini ya. Dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, di sini ada fi'il kataba ya, artinya menulis. Menulis artinya telah menulis ya, kalau di dalam fi'il madhi dhamir huwa. Nah, coba teman-teman rubah dari kataba sampai perubahan sampai dhamir nahnu. Nah, kemudian di sini ada juga nih ya bonus. Bukan bonus ya, kalau misalnya PR. Di sini ada kata kerja ta'allama. Nah, ini sedikit berbeda ya. Kalau harokatnya tidak ya, semuanya fathah, tapi jumlah hurufnya berbeda. Kalau di sini 3, kalau di sini hurufnya 4. Nah, ada sulasi, ada rubai ya. Di dalam kata kerja itu ada yang sulasi. Sulasi itu terdiri dari 3 huruf, kemudian ada yang rubai, terdiri dari 4 huruf gitu. Nah ya, coba ya teman-teman kerjakan di rumah ya, melatih kemampuan teman-teman dalam merubah fi'il madhi sesuai dengan kata gantinya ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang fi'il madhi ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, mudah-mudahan materi ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman dalam memahami bentuk kata kerja pada fi'il madhi dan perubahannya sesuai kata gantinya. Ya, teman-teman, kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat untuk dibagikan, silahkan teman-teman bagikan video ini ke teman-teman media sosial kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.